Saya ya paling mudah ya beli, sebenarnya itu yang pertama. Ya. Kalau pengen berkualitas ya beli, kalau emang kita tidak punya keahlian di bidang itu, ya. Tapi kalau teman-teman punya keahlian di bidang itu, ya teman-teman bisa buat ya dengan pelan-pelan ya. Kalau saya sendiri membuat artikel itu bisa 4 hari, 5 hari gitu ya. Nah, tapi bagi saya tidak membuat beban gitu ya di dalam diri saya. Tapi kalau saya menganggap itu beban, saya beli aja udah selesai, ya. Tapi kalau sesuai dengan dengan bidang saya dan saya mampu, biasanya saya tulis. Misalnya saya cerita tentang jasa pembuatan software misalnya, ya saya nggak mampu buat artikel tersebut, saya beli, selesai masalah, ya. Saya optimasi keyword tentang SEO, saya mampu buat artikel tersebut, ya saya tulis sendiri, ya, tapi pelan-pelan, tapi dengan teknik-teknik tadi ya. Yang kedua ya, nah apa teman-teman bisa lihat artikel kompetitor ya, menceritakan apa dulu ya. Kita lihat artikel kompetitor itu seperti apa nih arahnya nih ya. Nah, kalau artikel kompetitor menceritakan A, B, C, D gitu ya, ya kita bisa tiru, gaya tulisannya bisa ditiru, ya, gaya tulisannya ditiru. Tapi jangan copy paste ya, jangan copy paste, ya, ditiru tapi jangan mirip, Nah, ya, penting tuh gaya tulisannya ditiru, ya, jangan di copy paste tapi jangan mirip ya, jangan copy paste dan jangan mirip ya. Nah, saya biasanya saya buat dulu ya artikel-artikel orang lain, saya lihat di situ mas ya, saya lihat ya, kemudian saya ikutin gaya tulisannya seperti apa, saya bedain. Misalnya dia paragraf pertama ya, contoh ya, misal ya paragraf pertama ya, hampir semua kompetitor cerita ya, cerita A, B, C ya, maka saya paragraf pertama ya, cerita D ya, D, E, F gitu ya. Nah, tapi tetap mengandung keyword di dalamnya gitu ya. Khusus paragraf pertama selalu saya plok beda banget gitu. Tapi paragraf berikutnya ya, paragraf berikutnya baru saya mulai agak mirip gaya tulisannya, tapi nggak copy paste dan nggak mirip gitu loh mas ya. Atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang kalau dia omongin bisa langsung nulis, tuh banyak sekali kan ya. Sekarang sudah banyak ya, tutorialnya banyak sekali tuh di YouTube ya. Ada pertanyaan lagi mas? Ini dari Mas Koji Atarasi tentang gambar Pak. Apakah gambar itu kita buat formatnya keyword Pak? Jadi sebelum upload atau nggak usah gitu Pak? Bagusnya gimana Pak? Gimana mas? Gambar kan gambar untuk website sebelum diupload Pak, itu baiknya gambarnya di rename jadi ya, kata kunci atau nggak usah Pak? Gitu. Gambarnya di rename. Oke ya, yang pertama ya, ini tahun 2000 ya, 2013 tahu saya ya, sampai dengan 2017 ya, ini saya rename ya, saya rename mengandung keyword ya, mengandung keyword di dalam gambar, ya. Ini pengalaman saya ya, tahun 2018 ya sampai dengan sekarang. Setahu saya tidak perlu di rename lagi ya, karena Google lebih membaca dari yang dibaca. Ini pengalaman saya ya, karena sekarang yang dibaca adalah alt text artikel, kemudian judul artikel alt text gambar ya, judul gambar dan deskripsi gambar ya. Kalau ditanya apakah
caption gambar masuk ya. Apakah caption gambar masuk ya? Menurut saya ini tidak masuk kriteria ya, kriteria ya. Ya, boleh-boleh saja kalau caption gambar mengandung keyword, boleh ya. Nah, ini kalau bisa tiga ini ya mengandung keyword target ya. Mengandung keyword target ya, judul gambar juga mengandung keyword target, deskripsi gambar juga mengandung keyword target ya. Tapi kalau saya dulu 2013 sampai 2017 Mas, ini saya rename Mas. Ya, berpengaruh. Kalau dulu berpengaruh, tapi kalau sekarang nggak saya rename pun aman-aman saja. Jadi saya bisa menyimpulkan sekarang ya Google udah nggak baca dari rename lagi gitu ya. Ya, karena rename dulu kan rename ketika kita upload itu juga langsung masuk ke alt text gambar sebenarnya gitu kan. Nah, kita edit lagi ya sama aja kita membuat keyword baru di dalam alt text gambar. Intinya gitu sih Mas. Tidak ada sebenarnya membuat keyword rename di dalam keyword di dalam rename gitu misalnya. Itu dulu ya. Kalau sekarang saya enggak. Sekarang saya langsung aja saya upload walaupun rename-nya A1.1 apalah gitu ya. Nah, tapi pastikan alt text kita, judul kita, judul gambar kita, deskripsi gambar kita mengandung keyword target ya. Kenapa kita lihat di sini ya? Coba ya kita lihat di sini. Ya, ketika saya nembak keyword saya tembak di sini misal misalnya pembicara UKM Jakarta misal ya, pembicara UKM Jakarta nih, saya klik gambarnya ya, ini gambar nih ya, ini gambar-gambar nih ya. Kenapa bisa Facebook? Karena Facebook di sini ya mengandung keyword ya, sini ya, nih Wattpad dan lain sebagainya ya, tuh ya, seperti itu. Seperti itu Mas. Ada pertanyaan lagi Mas? Ada Pak. Oke Pak, untuk ini Pak, artikel website yang tadi Pak, itu kan ada heading 3-nya Pak. Iya. Cara optimasi WordPress. Nah, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya itu yang jadi snippet itu Pak. Nah, ini Bapak apakah dijadikan H4 atau cuman bold aja Pak gitu? Oh, poin-poin H3 itu ya? Yang ini? Iya, poin-poin H3 itu. Ya Pak. Ya. Itu ini bold apa dibikin H4 Pak? Ini di bold aja. Oh, di bold. Bold aja, tidak H4 ya. Ini tidak. Bagi saya cukup H3 saja sudah cukup ya. Sama kayak teman-teman misalnya optimasi landing page ya, optimasi landing page. Kalau teman-teman optimasi landing page ya, pastikan landing page mengandung H1, H2, H3 juga. Ya. Nah, pastikan di dalam landing page-nya mengandung keyword target. Ya, buat aja mirip-mirip seperti ini, ada H1, H2, H3, fotonya juga mengandung keyword target, ada poin-poinnya juga boleh. Itu Mas, kira-kira Mas ya. Coba. Lagi Pak. Halo, Mas? Aman Mas Samsan? Oke, kita bacakan pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan lagi Mas? Ada Pak, ada. Untuk domain Pak, domain. Jadi domainnya itu keyword Pak. Apakah itu mempengaruhi atau nggak usah Pak? Contoh keywordnya itu apa dan domainnya itu harus sesuai dengan keyword atau nggak usah, jadi branding aja gitu domainnya Pak. Baiknya gimana Pak? Oke. Ada pertanyaan seperti ini, apakah domain mengandung keyword atau branding gitu ya Mas ya? Maksudnya Mas ya. Oke, pertama teman-teman harus pahami ya, harus pahami seperti ini ya. Kalau teman-teman
domainnya mengandung keyword itu teman-teman punya keuntungan lebih dibandingkan domainnya mengandung branding sebenarnya. Pertama, karena apa? Karena Google membaca salah satunya adalah URL atau domain. Maka domain yang mengandung keyword itu memiliki keuntungan lebih secara SEO dibandingkan branding ya. Saya tulis saja ya. Domain mengandung keyword ya memiliki keuntungan lebih dibandingkan domain mengandung brand gitu ya, brand ya. Nah, kenapa? Karena Google membaca selain judul ya, ini baca Google ya, selain titel atau deskripsi yang dibaca Google adalah URL atau domain ya. Contoh misalnya teman-teman ya, contoh misalnya ya, saya buka Google nih ya, google.com ya, saya ketik misalnya sewa mobil Jogja misal ya, nah ya, nah di situ ada sewa mobil Jogja.org ya, ada sewa mobil Jogja.org ya. Nah, teman-teman yakinlah pasti ada di halaman 1 yang domainnya mengandung keyword itu pasti. Kenapa? Karena dia sudah punya poin utama ya, sudah punya istilahnya keunggulan lebih dibandingkan domainnya mengandung brand gitu ya. Tapi akankah lebih baik ya? Tapi akan lebih baik ketika domainnya mengandung branding tapi menang secara SEO lebih baik lagi kan gitu ya. Misalnya domain ya, domainnya contoh ya, domainnya sewa mobil Jogja.org misal ya. Saya ingin bertarung, domain saya hamsannewbie.com misalnya ya. Target keyword ya, target keyword sewa mobil Jogja misal. Saya kalau ditanya mana yang cepat teroptimasi, saya langsung jawab nomor 1 itu pasti lebih cepat teroptimasi ya, pasti ini lebih cepat nyalip si Hamsan newbie nih sebenarnya ya. Tapi apakah ini bisa bertarung? Bisa, bukan nggak bisa, cuman dia cuman bertarung di 2 saja jadinya, apa itu, di judul sama deskripsinya saja. Tapi secara domain dia pasti kalah, kecuali dia bertarung di wilayah artikel, mungkin bisa mas seperti itu mas ya. Oke, ada pertanyaan lagi mas?